Bung Gusih, kita bahas mengenai peluang ke depan ya. Banyak yang tidak sedikit yang mengatakan ketika kita kalah 5-1 kayaknya udah pupus deh harapan kita untuk maju ke Piala Dunia 2026. Bagaimana, Bung Gusih? Iya, belum lah ya. Belum, walaupun ya? kita kalah dengan skor yang cukup telak ya dari Australia, tapi bukan berarti kekalahan itu kemudian memupus harapan Indonesia untuk terus bersaing di grup C di putaran ketiga ini. Masih ada peluang ya? Masih ada peluang. Kita masih akan menghadapi Bahrain, menghadapi China, dan terakhir menghadapi Jepang. Masalahnya adalah 3 pertandingan ini kan menjadi semakin krusial. Ya, jadi tidak boleh ada kata kalah, terutama di 2 pertandingan kandang ya, ketika menghadapi Bahrain dan juga China. Dan berharap Indonesia bisa menebus kekalahan di Australia pada saat menghadapi Jepang nanti ya. Mudah-mudahan Jepang malam ini sudah bisa memastikan diri setelah menghadapi Bahrain ya. Kalau mereka menang menghadapi Bahrain, maka 1 tiket dari grup C dipastikan bakal menjadi milik Jepang. Jadi masih ada peluang untuk tetap jadi kita harus menang melawan Bahrain, kita harus menang melawan China. Ya, setidaknya kita seri menghadapi Jepang di pertandingan terakhir. Berharap seri begitu melawan Jepang. Ya, melawan Jepang juga agak berat ya, Bung Gusih ya. Sangat. Oke. Berbicara mengenai peluang kita ke depan, Coach Neil, menurut Anda bagaimana? Melihat permainan seperti tadi begitu ya, kira-kira peluang kita bagaimana nih ke depannya, Coach Neil? Kalau saya dengan melihat permainan tadi, saya yakin di pertandingan Bahrain kita bisa menang, lawan Cina juga menang. Cuma memang itu harus diperbaiki, karena secara taktikal strategi kita menguasai bola kok, kita bisa mempermainkan. Bahkan sentuhan bola, possession footballnya lama, ada 1 menit, 2 menit kita menguasai bola. Beda waktu kita melawan Australia di GBK. Sampai menit 90 kita masih dihajar sama di GBK sama tim Australia. Tapi karena Martin Paes bagus ya, kita masih tetap 0-0. Itu. Jadi saya pikir memang kerja keras ini harus menang kita lawan Bahrain. Kalau kalah lawan Bahrain, udah selesai, nggak ada peluang kita. Kalau menang lawan Bahrain dan menang lawan Cina, apalagi kita draw dengan Jepang, kita masih ada peluang. Jadi itu yang harus kita sikapi. Jadi kita berpositif thinking aja bagaimana tim ini pastilah dievaluasi sama tim coachesnya Patrick kan, karena memang mereka behind timnya orang yang expert semua. Dari evaluasi ini kita harapkan apa yang ada terjadi di malam ini di match 1 di Sydney di Australia itu akan berubah nanti ketika melawan Bahrain. Dan tentu kita ingin kemenangan dengan segala perbaikan apa yang harus diperbaiki, harus yang ada harus yang dalam segi pertahanan terutama ya, karena 5 gol itu memang antisipasi organisasi memang malam ini tidak begitu bagus. Jadi mudah-mudahan lah besok melawan Bahrain, melawan Cina, dan insya Allah melawan Jepang kita ada hasil yang positif. Itu Bang. Ya, Coach Neil, apa sebaiknya kita balik lagi ke formasi 3-4-3 dibandingin 4-3-3, Coach Neil? Iya, sebenarnya itu kan head coach-nya yang tahu. Patrick yang lebih tahu kebutuhan tim itu seperti apa. Tapi kalau melihat nyamannya tadi, karena sudah dari 6 pertandingan kita dari awal melawan Arab Saudi, Australia, melawan Bahrain, melawan Cina, dan terakhir melawan Arab Saudi juga kita menang 2-0, kita kan pakai 3-4-3. Dan terakhir juga kita pakai 3-4-3. Ya semuanya kita kembalikan Bang ke head coach-nya, bagaimana beliau dengan tim coaches-nya yang semuanya expert di bidangnya bisa mengevaluasi tim ini. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Apakah mereka pakai 3-4-3 atau mereka 4-2-3-1 atau 4-3-3, kita lihat. Yang penting kita sebagai instansi sepak bola berharapkan kita tidak perlu jangan mencari salah A, B, C. Walaupun ini memang sudah terjadi, kita berharap ke depan tim ini berubah dan kita ingin melihat ada kemenangan melawan Bahrain. Itu Bang. Ya, Bung Gusih, bagaimana? Apakah memang tanpa bermaksud mencari-cari kesalahan ya, Bung Gusih, kan kita pengennya evaluasi bareng-bareng aja nih supaya kemudian nanti melawan Bahrain kita bisa menang begitu. Apakah memang lebih nyaman kita kayaknya 3-4-3 dibanding 4-3-3? Iya, memang kalau soal formasi ya, itu
masing-masing pelatih kan pasti Gayanya seleranya beda-beda. masing-masing ya, tidak kemudian bisa disamakan antara STY dan juga Patrick Kluivert. Ya mungkin, tapi yang penting kan sebenarnya ketika formasi itu diterapkan, dia kan dinamis gitu ya. Sebenarnya itu yang diperlukan dalam sebuah permainan sepak bola ya. Artinya ketika formasinya 4-3-3 bisa juga berubah menjadi 3-4-3, itu kan semua di lapangan ya. Tergantung situasi lawan yang dihadapi. Jadi saya pikir kreativitas pada akhirnya memang ikut menentukan di sini. Selain juga tentunya strategi yang disiapkan oleh para pelatih, saya pikir kreativitas para pemain di lapangan yang memang berhadapan langsung atau yang bertarung langsung di lapangan itu juga menjadi salah satu faktor yang ikut menentukan bagaimana kemudian permainan itu kemudian bisa berjalan dengan baik. Ya, tapi melawan Bahrain itu yang PR utamanya kayaknya pertahanan ya. Iya, saya pikir di pertahanan lagi-lagi sebenarnya kalau kita lihat dari formasi yang ada kan sudah cukup cukup mumpuni lah ya. Ada Zes dengan pengalamannya di Venezia, kemudian juga ada Hilgers di sana, ada Verdong di kiri, kemudian ditambah lagi dengan Kevin Dix. Tapi lagi-lagi lebih kepada memang persiapan yang menurut saya sangat mepet sehingga chemistry mereka belum bisa langsung terbangun dengan baik. Saya pikir ini persoalannya gitu. Hanya 2 hari tampil, belum lagi persoalan fisik ya, setelah terbang cukup panjang dari Eropa karena rata mereka di Eropa semua. Ke Australia ini juga menjadi salah satu faktor juga yang menurut saya membuat mungkin pemain kurang begitu fresh begitu ya, terutama dari sisi fisiknya. Ya, Bung Gesit, pada saat kemudian starting lineup keluar, ada yang bertanya-tanya kenapa ini nggak masuk, kenapa itu dimainkan begini. Contohnya nama Joey Palupesi begitu, kenapa kemudian dia tidak bermain, gelandang bertahan, banyak yang memprediksi kemudian ia bermain, lalu kemudian hasilnya akhirnya 5-1 kan, jadi orang bertanya harusnya dia masuk tuh dibandingin Nathan Cho yang kemudian membuat pelanggaran di kotak penalti. Itu bagaimana, Bung? Iya, mungkin menurut saya ya, semakin banyak dia menempatkan pemain baru ya dalam debut ya, ini mungkin akan membuat chemistry semakin tidak terjalin dengan baik ya. Makanya pilihannya ya mungkin 2 dulu. Bagaimana kemudian Oli Romeni memang dibutuhkan di depan karena kita memang kekurangan atau belum memiliki pemain yang betul-betul kuat sebagai pemain di barisan depan ya. Kemudian hadirlah Dean James yang ternyata sebenarnya penampilannya cukup lumayan ya, tapi lagi-lagi kerjasama antar pemainnya masih belum terjalin dengan baik sehingga sulit bagi dia untuk bisa langsung tune in di pertandingan pertama ini. Kalau kemudian Dean James diturunkan, resikonya mungkin ya bisa aja kemudian keinginan untuk membangun kekuatan di barisan tengah lebih bagus lagi bisa jadi tidak berjalan dengan baik. Buktinya juga dia tidak diturunkan dalam pertandingan tadi ya. Ivar Jenner yang diturunkan karena Ivar Jenner sebelumnya juga sudah menjadi squad inti dari timnas ketika ditangani oleh STI. Ya, lebih paham gitu, lebih terbiasa bermain begitu ya. Betul. Coach ini kalau Anda bagaimana? Ada pemain yang menjadi pencermatan Anda, kan kita tahu ya ada debut dari Oli Romeni, ada Dean James, kemudian ada banyak pemain-pemain yang kemudian naturalisasi juga sudah bergabung begitu. Bagaimana, Coach Neil? Iya, kalau pemain-pemain yang hadir malam ini, yang baru main, Dean James dan Oli Romeni, kalau menurut saya bagus, sangat luar biasa. Mereka punya kontribusi yang sangat luar biasa di pertandingan malam ini, dan itu terlihat ketika bagaimana dia mendapat bola, dia memberikan peluang, dia memberikan kontribusi di dalam menyerang, dalam pertahanan. Begitu Oli Romeni. Masalahnya kan sekarang tim ini kan siapa yang turun, yang tidak turun, yang tahu kan pelatih. Seperti Joe Palupesi, kenapa nggak turun? Mungkin ada satu hal yang kita nggak tahu. Dan kita hanya bisa menembak-nembak, menerka-nerka aja. Tapi menurut saya, dengan penampilan Ole, dengan dia mencetak 1 gol itu luar biasa, Bang. Kita dalam tertekan, kita dalam pressure yang tinggi. Ketika bola dapat sama Ole dengan satu sentuhan, dia satu syuting dan pertahanan gawang, berarti naluri cetak golnya luar biasa. Dan ini berarti memang pemain ini mempunyai karakter dan memang layak yang harus kita tempatkan di starting 11. Begitu itu Dean James yang begitu leluasa di kiri berkombinasi dengan Verdon. Ini sebenarnya timnya bagus, cuma memang kalau menurut saya ya kita lengah aja gitu, lengah. Kalau kita nggak penalti, ketika Tom Hai, Nathan Cho tidak sentuh orang, kan kalau itu pelanggaran, gol penalti kan. Nah, kalau misalnya ketika kita corner kick, kita ada penjagaan, reading zigimnya bagus, ya, di mana bola, di mana lawan, di mana gawang,
nggak mungkin kita kehilangan penjagaan. Ini kan 2 gol ini kehilangan penjagaan. Hanya itu aja. Kalau ini tertutupi, nggak bisa cetak gol mereka. Kita bisa main bagus. Jadi saya pikir udah bagus lah. Memang itulah, memang waktunya belum ada. Hanya 2 hari apa seorang pelatih yang bikin hanya 2 hari. Karena untuk men-set up, mendesain game itu, di game plan itu butuh waktu yang minimal 1 minggu lah. Kapan dia mau bikin set piece, kapan dia mau taktikal strategi, how to play, bagaimana dia bermain di dalam, bermain di rumah, di luar, kan harus di set up. Set up itu kan harus dibentuk. Ini mungkin yang belum terdapat sama Patrick dengan tim ini, dan STY tentu sudah melakukannya karena kan udah beberapa tahun STY di sini. Nah, oleh sebab itu kita kasih waktu buat tim Kuces atau Patrick dengan behind the timnya, bagaimana mengevaluasi secara keseluruhan timnya seperti apa, bagaimana saya bilang tadi, bagaimana bertahannya, bagaimana menyerangnya, set piece, corner kick, depending attackingnya bagaimana. Mudah-mudahan lah nanti, dan saya yakin loh, mereka orang hebat loh Bang. Orang expert lah sebidang yang tim Kucesnya Indonesia ini orang hebat semua, dan kita lihat hasilnya mudah-mudahan lawan Bahrain semuanya akan terjawab. Gitu Bang. Ya, Bung Gesit, dalam waktu dekat kita akan lawan Bahrain. Kayaknya waktunya juga nggak banyak. Iya, hanya 5 hari dari sekarang. Hanya 5 hari, tanggal 25 nanti akan bermain. Cukup nggak waktunya itu untuk membangun chemistry, Bung Gesit? Iya, kalau kita bicara realistis sih nggak cukup. Nggak cukup. Praktis efektifnya hanya 2 hari. Ya, hari ini katakanlah malam ini langsung kembali ke Jakarta istirahat, kemudian tanggal 21, 22, 23 persiapan ya. Ya 3 hari lah maksimal. Saya pikir ini juga belum cukup bagi Kluivert untuk menyiapkan, untuk menjadikan membentuk tim ini betul-betul solid ya. Belum lagi persoalan psikis nih ya. Setelah kekalahan dari Australia 1-5 pasti akan mengganggu psikis pemain, dan ini akan menjadi tekanan tersendiri loh ketika menghadapi Bahrain di Gelora Bung Karno. Pasti masyarakat, supporter Indonesia mengharapkan kita menang, jangan sampai kalah. Mengharuskan menang. Iya. Begitu. Coach Neil, bagaimana nih kemudian kita, ini kan jadi memberikan tekanan juga tuh kepada pemain ya. Kondisi psikologis pemain menurut Anda kira-kira setelah kalah 1-5 itu bagaimana, Coach Neil? Iya, mereka kan gini. Mereka kan sedih dengan situasi ini, dengan ekspektasi dia sebagai pemain, dia bisa menang nih lawan Australia. Karena Australia dengan beberapa pemain intinya kan tidak main. Setelah itu kenyataannya mereka kalah 1-5, dan itu sedih. Tapi saya rasa mereka akan bertekad lah, bukan beban buat mereka. Kalau saya pikir biasanya seorang pemain kalau dia kalah, dia akan mengevaluasi dirinya, apa kesalahan dia. Setelah itu juga tim pelatih juga mengevaluasi di mana kesalahan. Kenapa gol tercipta? Kenapa corner kick tercipta? Di mana awalnya kan semuanya berawal itu, ya. Ketika gol terakhir itu tercipta, corner kick itu tercipta di menit 90, itu kenapa? Itu karena bola itu dibuang sama Rizky Ridho, dan itu corner kick. Kan itu kan dari transisi dari defense to attack. Jadi ketika kita menyerang dan kita kalah bola, Australia langsung melakukan counter attack. Nah, itu yang terjadi. Jadi itu nanti pasti dievaluasi. Ya itulah sepak bola ya. Mudah-mudahan situasi ini akan bisa nyaman lah. Mental pemain saya pikir ya normal lah. Mereka sudah melakukan juga main di Eropa. Ada kalah, ada menang, ada tekanan. Normal lah Bang. Saya pikir mereka bisa mengatasi lah. Kan mereka bermain profesional. Bermain profesional ya, bukan bermain yang di low level ya. Kalau udah di Eropa, udah di era divisi, udah main di Italia, saya pikir tekanan-tekanan itu udah sering dilakukan, dan kita berharap tekanan ini yang didapat juga pelatih, mereka juga pernah merasakan bagaimana kalah di pertandingan level internasional, bagaimana menang, ya normal, ya. Nah itu yang harus kita lihat nanti, bagaimana racikan dari Patrick ini dengan tim Kucesnya bisa mengevaluasi kelemahan-kelemahan itu, dan saya yakin karena saya tahu kapasitas daripada behind the team dari Kuces dari Patrick Kluivert itu Bang. Baik, kita masih punya waktu 5 hari, semoga waktu yang sangat sempit ini cukup begitu ya untuk kemudian bisa mengalahkan Bahrain. Coach Neil,